Oke guys, ya. Hari ini ketemu lagi sama gue. Karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini gue mau bahas apa nih? Aces ya. Ini juga atas permintaan orang juga. Ace Hardware Indonesia bergerak di bidang apa? Gue juga kurang paham ya. Oh ya, perlengkapan rumah dan produk gaya hidup ya. Detailnya apa lo yang tahu lah. Ya gue pernah lihat-lihat juga sih beberapa, cuman untuk pastinya gue nggak kurang paham, takut salah ngomong. Oke, Ace Hardware Indonesia. Apa sih yang bikin kontroversi nih? Oh ya, lagi turun ya? Oh ya, naik, tahu-tahu habis corona wajar naik. Nah, sekarang lagi cenderung turun nih. What's happen gitu ya? Oke, kita bahas aja langsung ya di ekuitasnya. Ingat guys ya, fundamental itu sangat berpengaruh ya guys. Jadi harga saham itu selalu balik ke fundamentalnya. Itu jelas ya, selalu. Jadi memang ada bandar ya, bandar pasti ada, bandar lokal maupun luar ya. Tapi ingat, mau bandar itu mau menggoreng apapun sama yang fundamentalnya kuat, dia kan selalu balik ke harganya seharusnya. Ya jadi ingat ya. Nah jadi ada orang tuh guys yang karena dia semenjak terjun di dunia saham taunya trading dan taunya belajar dari orang-orang yang selalu technical dan ilmu bandarmologi ya. Jadi dia mengira semua saham itu dikuasai oleh bandar. Jadi kalau turun harganya turun kayak Unilever dia pikir bandar yang gerakin. Nah, nggak begitu guys ya, nggak begitu. Unilever turun itu memang karena udah hancur ekuitasnya gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit parno gitu. Akhirnya karena terlalu sering trading technical gitu ya, trading pakai analisa technical dan juga bandarmologi sehingga dikit-dikit jadi parno. Bukan parno ya, apa istilahnya ya, dikit-dikit mengira semua saham yang ada di bursa efek itu yang kendalin bandar. Oke, sometimes bisa saham-saham blue chip, sometimes ada bandar luar ya, lo asing yang kadang bisa banting harga, tapi sebentar doang guys, dia nggak bakal bisa lama-lama. Contoh kayak BBRI misalnya, ya. Lu mau bantai kayak apapun ini BBRI, dia akan kembali lagi. Lu mau bantai apapun, ini gampang. Ini karena fundamentalnya udah menunjukkan itu kuat, dia akan naik. Nggak bisa bohong ya, BBCA. Ya mungkin ada sekali-sekali bandar asing masuk take profit, tapi selalu dia akan kembali ke harga sesuai dengan ekuitasnya, ya guys. Jadi jangan dikit-dikit mengira segala sesuatu dikuasai bandar. Ya, bandar itu justru nggak tertarik sama saham-saham yang kuat-kuat gini, dia tertarik saham-saham gak jelas yang bisa digoreng, ya, yang harganya murah bisa digoreng untuk menarik minat trader-trader itu, ya, atau orang-orang yang polos ya buat menjebak gitu. Jadi tujuan mereka menjebak guys, biar mereka untung mereka untung tapi ada yang dirugikan. Nah itu kan kalau saham gorengan gitu ya, lu take profit dari orang yang ada dirugikan, ada yang dirugikan dari situ guys. Nah itu ya, jadi guys, jadi jangan dikit-dikit semua dikaitkan dengan bandar. Unilever turun dikaitkan dengan bandar. Seolah-olah nanti bandar bisa pom Unilever lagi ke harga 8.000. Nggak bisa, bandar itu paling dia bisa pom-pom receh-recehan. Misalnya kayak gini. Saham Bumi. Ini contoh. wait, saham Bumi. Ya. Ini kan fundamentalnya minus dia. Selalu paling gocap. Paling, ini kan waktu masih awal nih sebelum jatuh nih. Nih yang mulai-mulai dia naik-naikin ya. Ini contoh. Paling dia banter bakal naik-naik. Kalau bandar kuat sampai segini doang paling. Nah kenapa dia turun? Dia akan segera kembali ke fundamental yang paling nih bandar coba naikin lagi. Ya sampai sini ini ciri-ciri yang digerakin bandar guys. Ya, grafiknya bakal begini nih. Ya karena ini sebenarnya kenaikan palsu, bukan kenaikan dari fundamental, bukan. Ini kenaikan karena ada yang ngepom. Pasti kan selalu balik kan, dia kan selalu cenderung balik ke angka gocap lagi. Karena memang di situ nilainya nih saham. Ya, lu mau pom apapun sampai kayak gini dia akan balik ke gocap lagi. Ingat ya, harga akan selalu balik ke fundamentalnya lagi. Ya, jadi nggak semua saham itu digerakkan oleh bandar. Oke guys, gue udah introduksi terlalu lama nih. Kita langsung aja ke Aces ya. Oke,
ekuitas 4,2 triliun ya. Lalu 4,7 triliun naik 11%, bagus. 2020 5,2 triliun naik 10% di Covid, hebat. Nah, 2021 turun. Nah, hati-hati. 4,9 triliun turun 4%. Nah, ini nih guys ya, biang keroknya. Ya. Ya, ini turun, udah turun ekuitasnya ditambah laporan keuangan cuma sampai September. Kuartal 4-nya nggak ada. Wah, tambah lengkap ya. Coba lihat di waktu pas selesai 2001 keluar keuangannya kayak gini pasti harganya terbanting kan. Yang investor panik. Terjadi panik. Mana nih? Ya, ini terjadi panik guys di situ guys ya. Ya. Ini kelihatan nih. Ya, udah terjadi panik gitu loh. Ya, jadi panik ya udah tahu ya arahnya bakal turun. Ya. Jadi ini alarm sebenarnya buat lo ya. Udah mulai was-was lo sini. Ya. Udah ininya minus, Septembernya minus. Jadi pasti udah jeblok dari September nih. Is it true? Sorry guys, internet gue lagi kurang stabil dikit. Ini pasti mulai jeblok udah dari September nih. Iya kan? September mulai keluar makin jeblok. Ya tambah laporan keuangan kan jeblok langsung. Iya guys. Ingat ya guys, makanya itu gue bilang lu harus sigap ya baca laporan keuangan ya. Semua saham yang lagi lo pegang itu terutama karena perubahan bisa terjadi begitu cepat. Dari bagus, jeblok. Nggak ada laporan keuangannya lagi. Lengkap turunnya ini pasti lengkap ya. Lengkap turunnya. Langsung drastis nih pasti begini turunnya. Ya, jumlah pemegang saham 17 miliar. Ini book value-nya sekitar 200-an sebenarnya ya. 290 karena lagi minus 4%, gue pakai angka ini aja guys ya, 4%. Jadi gue proyeksikan book value 2002 dia ada di 278, turun 4%. Gue nggak pakai rata-rata nih karena gue absurd dong, lagi trend minus begini, gue pakai 8% memproyeksi 2022. Absurd gue. Harga rata-rata saham waktu itu 1.300. Nah, 1.700 naik 2020 1.543. Nah, 2021 4.000 minus 4% ya. 1.475. Peningkatan harga rata-rata segitu ya. PBV-nya nih. Wah, ini PBV-nya gede nih, 5,4. 6. Cenderung turun 5. 2021 5. Sekarang pasti makin ke bawah nih, guys. Makin ke bawah. Tambah orang pasti lihat buka laporan keuangan September minus ekuitasnya. Tambah belum bagi juga sampai Desember. Waduh, lengkap itu penderitaan itu. Sangat lengkap. Ya. Dan harga saham turunnya itu lengkap banget itu. Jadi ini pasti gue proyeksi di 2022 nggak mungkin 5 nih. Gue nggak mungkin pakai angka 545, nggak mungkin juga pakai angka ini. Ya. Tapi kalau gue sementara pakai ini sih. Tapi gue yakin ini lagi di bawah 5. Pasti. Ya, lagi trennya lagi negatif, kelihatan banget guys, dari data ini aja udah kelihatan gitu. Jadi kalau harga proyeksi gua, kalau kita pakai asumsi 5,08 ya, maka kita dapat angka 1.412 harusnya. Ya kalau pakai 5, tapi gue lihat kayak gini sih nggak mungkin 5 PBV-nya, pasti di bawah. Sekarang 1.015 nih guys ya, kita hitung berapa PBV-nya. Berarti lagi 2015 lu bagi aja book value-nya 278. Wes 3,65 guys ya. Jadi PBV-nya ini dari mana sih PBV tadi? Nah, dari yang tadinya 5,08 sekarang 3,65. Langsung publik langsung semacam terjadi ketakutan gitu guys ya. Terjadi ketakutan ya, 3,65. Jadi terjadi ketakutan negatif. Makanya gue bilang hati-hati kalau lo pegang saham yang PBV-nya udah di atas 4 ya. 4 aja tuh udah deg-degan sebenarnya ya. Ya. Dia harus bisa mempertahankan. Ini kan PBV sempat di harga 6 ya.
Dia harus bisa mempertahankan. Kenapa sih gue dihargai 6 kali gitu? Ya, ya harus. Ya misalnya harus tepat waktu kasih laporan keuangan, ya wajar dihargai segitu. Produknya bagus di mana-mana, orang butuh keuntungan besar. Ya kan orang kan menghargai 6. Nah nggak salah, tapi hati-hati ketika dia gagal mempertahankan reputasinya. Turunnya itu cepet loh guys. Ini dari 5,0 sekarang 3,65 nih. Ini kalau dia nggak perbaiki lagi di laporan kuartal satunya 2022 nih, nggak ada tanda peningkatan ekuitas sama laba, turun lagi nih. Ya, turun lagi. Gue sih bilangin, ya, bukan gue nakut-nakutin nih. Emang sih nggak semua orang bisa terima ya omongan orang. Kayak gue yang belak-belakan tuh nggak bisa, takut gitu, takut terima kenyataan. Ya, ya nggak masalah sih gue. Kalau gue emang orangnya begitu guys ya. Gue ngomong apa adanya yang kelihatan di depan gue nggak suka bohongin orang, meskipun memang kenyataan itu pahit gitu loh. Ya gue nggak suka nih bohongin orang nih, ini cenderung lagi negatif nih, nggak suka gue bohongin orang. Ya, gue cuma bisa bilang ini masih ada harapan asalkan triwulan satunya keluar, ada penaikan ekuitas, labanya bagus, segitu. Ini bakal ketolong. Ya. Tapi kalau lu lihat di kuartal 1 2002 ini minus lagi, ekuitasnya aduh, berat. Kasusnya berat itu. Ya, sangat berat. Laba ya, gue bahas laba. Ini gue bukan nakut-nakutin lu guys ya. Jadi sorry, gue bukan nakut-nakutin lu. Gue ngopi dulu bentar. Laba, gue bohongin lu juga buat apa juga, nanti gue baik nanti gue terkadang balik ke gue lagi kalau gue ngibulin orang. Kemarin gue baca nonton tuh yang soal bandarmologi tuh dari Mas Arga di Creative Trader ya. Ya memang bandar-bandar itu menyewa influencer itu buat pom-pom harga sahamnya. Jadi hati-hati ya kalian ya. Terserah kalian harus nilai sendiri yang lagi ngomong sama kalian itu kelihatan orangnya jujur apa enggak gitu loh. Itu aja sih. Laba 964 miliar, lalu naik 1 triliun, naik 6,6%. 2020 733 miliar, turun nih minus 28. Oh iya, karena ini laba turun 2020 udah mulai ada cenderung penurunan PBV nih guys ya. Laba selalu terkait dengan PBV juga, ini faktornya juga. 2021 hancur 322 miliar. Wah, oke, I get it. Minus 55,97%. Lengkap ini guys ya. Laba turun sampai 55%. Ekuitasnya lagi minus. Laporan keuangannya nggak nongol. Kuartalnya menimbulkan kepanikan investor yang lain dan mereka cabut jual. Harga jadi turun. Cepet. Ini yang terjadi guys ya. Ya, cepet banget ya guys ya berubah terjadi dalam perusahaan itu ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya itu sih. Hati-hati apalagi sektor kayak gini ya. Sektor paling aman sejauh ini gue lihat perbankan ya. 4 bank besar itu BRI, BCA, BNI, Mandiri itu terbukti ya habis Covid mereka kuat dan tetap naik. Itu sektor paling aman. Itu mungkin jadi pertimbangan buat lu ya. Ya, pertimbangan kalau lu memang mau cari mana sih yang paling aman. Menurut gue di sektor itu sih. Gue lihat yang terbukti kuat gitu loh, ya. Tapi tetap harus baca laporan keuangan, tetap. ROE-nya 22%, gede banget guys, 21. 14 mulai penurunan, sekarang 6 turun ya, lagi turun nih. Jadi ini kita udah dapat cerita guys dari gini guys, perusahaan ini lagi turun kinerjanya. Lagi sinyal negatif sinyalnya tuh lagi gede banget gitu loh, lagi quite danger gitu loh. It's almost extremely danger ya, lagi dalam kondisi lumayan bahaya nih guys ya. Ini EPS yang didapatnya makin kecil, EPS-nya otomatis dividen lo makin kecil. That's that. EPS-nya ini jatah dividen yang gue dapat 18, 28 makin kecil ya. Oh 32 ya. Perusahaan ini rutin bagi dividen ya, bagus. Tapi dividen yield paling gede cuma 2% ya. Jadi menurut gue dividen yield-nya yang kita dapat nih nggak bagus juga nggak jelek, sedang. Ya gue pakai standar selalu 3,5% minimal. Ya
Ya itu sih kalau gua. DPR yang dibagi ke kita sebenarnya gede ya, 7,74% ini sempat 29%, 43% ya. Tergantung kebijakan ya kayaknya, jadi dia nggak terlalu pasti berapa DPR, tapi lumayan, bagus. PR-nya sekarang mungkin lagi jelek nih ya, 78 kali ya, angka 2021. PR-nya lagi jelek. Oke guys, jadi ini gue ngomong apa adanya ya guys, gue simpulin. Basically di tahun-tahun sebelumnya dia bagus, tahu-tahu dia 2021 jeblok ya guys. Ekuitas minus. Oh, ekuitas kalau udah minus tuh aduh. Susah deh. Kalau udah minus deh, ya. Ini tahu-tahu ekuitas minus. Di sini 4% lumayan itu, ya. Dan dia belum bagikan keuangan sampai kuartal 4. Wah, itu juga sangat nilai minus. Itu mempengaruhi banget harga saham bakal jeblok itu. Double ini jadi nih, double combo. Ya. Double combo. Kok kayak beli burger aja combo ya. Beli apa? Double combo, ini udah double combo. Terus labanya juga lagi jeblok 55%. Nah, triple combo tuh guys. Triple combo. Udah. Ya, jadi gue bilang 2021 lagi hancur dan ini belum totally hopeless ya. Tapi gue berani bilang ini tahun terberat dia 2021, kena triple combo sekaligus. Ekuitas, laporan keuangan sama laba, triple combo. Kena triple combo, berpengaruh 2002 langsung jeblok banget kan. Ini belum hopeless banget ya. Belum hopeless banget. Masih ada harapan kalau di kuartal satunya keuangannya ada penanda ekuitas naik, laba naik. Ya. Itu aja. Ini bakal selamat ya. Ya itu doang. Tapi kalau emang nanti minus lagi ya udah jeblok lagi, susah mulihinnya. Susah ya. Jadi itu aja guys, gue ngomong apa adanya malu, terserah lu percaya apa enggak deh. Ya, itu aja guys. Oke. Ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.